Assalamualaikum anak-anak, gimana kabarnya soleh dan soleha ibu? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, di hari yang insya Allah cerah ya, cerah hari ini. Nah, bagaimana kabarnya? Kaifahalukum? Mudah-mudahan selalu sehat ya. Nah, pada kesempatan kali ini untuk pelajaran bahasa Arab, kita akan membahas al-jumlatul mufidah yang artinya kalimat sempurna. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan apa itu kalimat sempurna atau pengertiannya terlebih dahulu. Oke, jadi pengertian jumlatul mufidah yaitu kata-kata atau kalimat di dalam bahasa Arab yang memiliki arti atau maksud tertentu dan dapat dipahami. Nah, di sini juga ada kaidah-kaidahnya dalam jumlah mufidah atau kalimat sempurna. Itu yang pertama, susunan yang memberikan pemahaman secara sempurna atau informasi berfaedah yang utuh adalah jumlah, atau dalam bahasa Indonesianya artinya kalimat, dan mufidah yang artinya bermanfaat, dan disebut juga dengan kalam. Nah, jadi kalimat sempurna atau jumlah mufidah ini bisa disebut juga dengan kalam karena artinya yang sempurna. Kemudian yang kedua, kalimat yang mufidah terkadang tersusun dari dua kata, bahkan terkadang juga lebih dari dua kata, bisa 3, bisa 4 ya. Nah, itu termasuk kaidah-kaidah dalam jumlah mufidah atau kalimat sempurna. Kemudian di sini Ibu mau memberikan contoh jumlah mufidah atau tadi kalimat sempurna. Di sini ada yazhabu faikun ilal madrasati yang artinya yazhabu artinya pergi, faik itu nama orang faik, ilal madrasati ke sekolah. Jadi artinya faik pergi ke sekolah. Nah, di sini kata yazhabu ini termasuk ke dalam predikat. Sebelumnya biasanya dalam jumlah mufidah ini terdapat kalau bahasa Indonesia itu kan ada SPOK. Nah, kalau dalam jumlah mufidah ini biasanya hanya S dan P, yaitu subjek dan predikat. Nah, di sini contohnya yazhabu faik ilal madrasati, faik pergi ke sekolah. Nah, kata yazhabu ini merupakan predikat, atau kalau dalam bahasa Arabnya dikatakan fiil yang artinya kata kerja. Nah, kemudian kata faik, nama orang di sini itu sebagai subjek, atau dalam bahasa Arab biasanya disebut fa'il yang artinya pelaku yang melakukan suatu pekerjaan ya, atau kata kerja. Misalnya kata kerjanya menulis, siapa nih yang melakukannya? Oh, si faik. Nah, itu. Kemudian ilal madrasati sebagai objek, atau dalam bahasa Arab disebut dengan maf'ul bih ya. Kemudian yang kedua di sini ada al madrasatu kabiratun, artinya adalah sekolah itu besar. Nah, itu. Jadi al-madrasatu sebagai subjek, kabiratunya sebagai predikat dalam bahasa Arab. Nah, itu termasuk contoh-contoh dalam jumlah mufidah atau kalimat sempurna. Nah, yang dimaksud kalimat sempurna ini jadi lengkap, dapat dipahami ketika kalian berbicara dengan orang. Misalnya Ibu berbicara dengan si Faiz, al-madrasatu kabiratun, gitu kan, dapat dipahami sama si Faiz. Oh, ibu guru lagi ngomong nih, ngasih tahu kalau sekolah itu tuh besar gitu. Beda dengan ketika nanti misalnya kalian hanya mengatakan Faiz al-madrasatu, apa al-madrasatunya kenapa gitu kan, kata Faiz. Nah, itu tidak dapat dipahami kalau misalnya hanya satu kata. Nah, itu jadi itu belum bisa dibilang jumlah mufidah jika kalimat tersebut hanya satu kata saja. Jadi harus lengkap, misalnya rumah itu besar, atau misalnya murid itu pintar, atau libun mahirun. Nah, itu
murid itu pintar gitu. Jadi kita memberikan informasi secara lengkap, jadi nggak ambigu gitu kata-katanya ya. Nah kemudian di sini ibu juga memberikan beberapa contoh juga. Yang pertama nih, terdiri dari dua kata tetapi terlihat seperti satu kata. Nah yang ibu berikan ini termasuk ke dalam fiil amr atau yang artinya kalimat perintah. Nah di sini hanya kalau kalian lihat mungkin dia hanya satu kata aja, kayak ikro, kemudian ijlis, kemudian isma, itu kan terlihatnya hanya satu kata. Tetapi sebenarnya kalau diartikan secara bahasa Indonesia ini mengandung dua kata. Artinya ketika misalnya kamu nyuruh teman kamu, misalnya nyuruh si fulana, "Hei fulana, ijlis," gitu, duduklah gitu, kan jelas gitu perintahnya gitu. Beda kan dengan yang tadi ibu jelaskan, misalnya al-madrasatu apa gitu kan, apakah sekolahnya gede, apakah sekolahnya bagus gitu. Nah beda dengan kalimat fi'il amr ini. Fi'il amr ini termasuk kepada kalimat perintah, di mana perintah itu jelas untuk orang yang kita ajak berbicara gitu. Misalnya ibu guru melihat kalian masih pada bercanda padahal ibu udah masuk kelas gitu, kemudian ibu memerintahkan kalian ijlis gitu kan, duduk kamu gitu. Sudah ada ibu guru, nah itu jelas duduk kamu gitu. Nah ini pengecualian ya. Jadi kalau untuk yang fi'il amr ini walaupun dia katanya terlihat hanya satu, tapi ketika diartikan dia menunjukkan dua kata gitu ya. Contohnya ikro, bacalah, atau bacalah oleh kamu. Kemudian ijlis, duduklah oleh kamu. Isma, dengarkanlah oleh kamu. Nah kemudian yang kedua, terdiri dari dua kata. Nah di sini ada kata Ahmad musafirun, yang artinya Ahmad adalah seorang musafir. Musafirun ini adalah artinya seorang musafir ya. Kemudian yang kedua adalah al-baitu jamilun. Nah jelas ini memberitahu bahwasannya rumah itu bagus. Kemudian asyamsu gharibatun, matahari itu atau mataharinya sedang terbenam. Kemudian horoja Ahmad, yang artinya horoja ini artinya telah keluar. Ahmad telah keluar. Nah itu. Kemudian yang terdiri dari tiga kata. Nah ini yang tadi sebelumnya juga ibu sudah kasih ya, yang terdiri dari tiga kata. Nah ini contohnya lagi ada yaqra'u abi al-Quran. Nah jadi yaqra'u itu artinya sedang membaca, abi ayah artinya, kemudian Al-Quran. Jadi ketika diterjemahkan jangan mengikuti yang kata-kata bahasa Arabnya. Misalnya yaqra'u artinya sedang membaca, kemudian abi, kemudian Quran. Jangan kalian terjemahkan sedang membaca abi Al-Quran. Nah jangan seperti itu ya. Jadi diterjemahkan sesuai dengan bahasa Indonesia. Nah kalau misalnya di bahasa Arabnya ini kata kerjanya di awal, nah itu nanti ketika di bahasa Indonesia ya disesuaikan gitu terjemahannya. Misalnya yaqra'u abi Al-Quran, ayah sedang membaca Al-Quran, supaya nanti yang kalian ajak berbicara itu dapat memahami kata-kata kalian. Nah itu. Kemudian ada lagi kotofa zaidun wardah. Nah kotofa itu artinya telah memetik. Zaidun itu zaid, kemudian wardah ini artinya bunga mawar. Nah itu, jadi zaid telah memetik bunga mawar. Kemudian ada lagi Umaru fil madrasati. Oh salah. Oke, yang ketiga ini maksudnya Umar di sekolah, bukan masjid ya. Nah itu, jadi Umar di sekolah, al-madrasati itu sekolah. Oke, nah ini yang terdiri dari tiga kata. Tiga kata dari mana ya Bu? Dari yang, kalau yang dari contoh nomor 1 itu ada kata yaqra'u, itu kata yang pertama atau kata kerja. Kemudian abi, ini sebagai
pelaku, kata yang kedua. Kemudian kata yang ketiga ada Al-Quran sebagai objeknya. Nah itu, jadi terdiri dari 3 kata. Begitu juga seterusnya. Nah ini merupakan contoh-contoh yang dimaksud dengan jumlah mufidah atau kalimat yang sempurna. Boleh kalau misalnya kalian ingin memberikan contoh, misalnya Ahmad Jamil gitu, artinya Ahmad tampan gitu, itu boleh. Jadi Ahmad Jamil, atau misalnya Fatimah Jamilatun, Fatimah cantik. Nah itu boleh. Nah itu. Kemudian ya mungkin itu saja ya pembahasan kali ini. Jadi hari ini kita membahas tentang jumlah mufidah atau kalimat sempurna. Ini pelajaran paling dasar ketika kalian mempelajari bahasa Arab. Nah, jadi kalian harus tahu dulu apa itu kalimat sempurna dalam bahasa Arab, atau apa itu jumlah mufidah dalam bahasa Arab. Nah, kemudian di sini ibu mau memberikan tugas. Oke. Jadi tugasnya nanti kalian buka buku paketnya tuh halaman 8 yang paling atas, tadribul awal. Nah kalian buat kalimat seperti yang tadi ibu sudah jelaskan, kemudian ditulis di buku tulis. Nanti kalian tuh kirim foto ke WordPress. Nah nanti ini kalian baca aja. Sebenarnya di buku paketnya sudah ada, kayak misalnya nomor yang pertama itu ada kata yazhabu, yang kedua yaskunu, terus yadrusu. Nah ini sudah ada, tetapi memang di buku paket tidak ada terjemahannya. Ini sengaja ibu berikan supaya memudahkan kalian. Jadi nanti udah tahu nih apa artinya dari kata-kata tersebut. Jadi kalian tinggal istilahnya tinggal membuat kalimatnya aja. Nah itu ya. Jadi kalimatnya bebas, kalian mau bikin apa aja. Nah ini kata-katanya, kata-kata yang sebenarnya sudah disediakan di buku itu merupakan termasuk ke dalam predikat ya. Jadi kalian mungkin nanti bisa tinggal mencari objeknya sama pelakunya atau subjeknya. Nah ini yang disediakan di buku hanya bagian predikatnya aja. Oke, mungkin itu saja. Mungkin kalau nanti ada yang kurang jelas bisa kontak ibu ya. Oke, mungkin untuk pelajaran bahasa Arab kali ini kurang lebihnya ini dulu ya. Nanti kita bisa lanjut pada pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.